sahabat-sahabat my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya sebelum nonton video saya untuk berbagi pengalaman saya, jangan lupa like, komen, subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengalaman saya terhadap pengalaman kista ovarium, sebuah penyakit yang tidak disangka-sangka menurut saya ya. Penyakit ini bisa dialami siapa saja, namun seringkali ditemukan pada seorang perempuan, baik itu masih jomblo, sudah menikah, maupun pada usia yang sudah lanjut. Oh iya, yang pertama pengalaman langsung saja ya. Di sini pertama-tama saya akan menceritakan pengalaman saya, kemudian yang terakhir saya akan memberikan solusi terhadap kalian semua. Oh ya, jangan lupa ya, jangan sampai di skip. Kalau sampai di skip, kalian tidak menemukan informasi penting menurut saya. Halo sahabat-sahabat yang berpengalaman atau saat ini merasakan sakit sebuah penyakit seperti kista ovarium maupun kista rahim, jangan lupa tonton video saya. Nanti akan saya berikan solusi terbaik yang saya ketahui. Yang pertama, kista ovarium. Kista tersebut ada dua. Yang pertama kista rahim, yang kedua kista ovarium. Namun pengalaman yang saya alami yakni kista ovarium. Kista di sini sebuah menurut saya penyakit tanpa sebab. Kemudian penyakit tersebut ada di ovarium perempuan yang menimbulkan gejala-gejala termasuk gangguan kepada reproduksi perempuan. Berangkat dari pengalaman saya. Yang pertama yakni gejala awal yang saya rasakan pada kista ovarium di sini. Yang pertama yaitu nyeri pada panggul. Awalnya begitu. Awalnya saya hanya main HP saja di waktu liburan. Saya kan nggak punya pekerjaan. Memang sih sedikit belajar, namun seringkali saya hanya main HP dan lain sebagainya. Saya tiduran, kemudian saya merasakan nyeri panggul di bagian kanan, sampai nyerinya tersebut saya rasakan kayak menjalar sampai ke paha. Kemudian rasa sakit yang saya rasakan tersebut berlangsung sampai 1 jam. Setelah 1 jam saya sehat kembali. Sedia kala saya bisa beraktivitas lagi, dan seketika saya kayak sembuh total. Namun keesokan harinya saya merasakan nyeri panggul yang luar biasa di sebelah kanan sampai perut bagian bawah. Kemudian nyeri tersebut saya rasakan kayak menjalar sampai ke paha bagian kanan. Kemudian setelah 1 jam rasa sakit tersebut hilang lagi. Saya bisa beraktivitas kembali, sehat kembali. Dan keesokan harinya saya merasakan rasa sakit tersebut kembali lagi dan berlangsung selama 1 jam. Begitu seterusnya sampai 10 hari berlangsung, dan jamnya tersebut tidak menentu ya. Jadi rasa itu menurut saya seketika. Kadang saya merasakan setelah saya beraktivitas, makan, kadang setelah saya mandi. Intinya rasa sakit yang saya rasakan, nyeri di panggul di sini, rasa nyeri yang saya rasakan itu tidak menentu, jamnya tidak menentu, dan setelah saya mengerjakan pekerjaan apa itu tidak tertentu, tidak menentu pula. Kadang setelah saya bangun tidur, rasa sakit itu tiba-tiba rasa nyeri itu datang lagi. Sampai 10 hari kemudian saya bilang kepada keluarga, saya jujur saya merasakan hal ini. Sebenarnya sih setiap harinya rasa sakit yang saya alami, yang saya rasakan itu keluarga saya sudah mengetahui, karena menurut saya ini berturut-turut berlangsungnya 10 hari.
ini bukan penyakit biasa. Jadi saya minta kepada keluarga antarkan saya kepada dokter spesialis, bukan pas yang bukan bedah sih, tapi saya memang ingin periksa bagian dalam. Saya perginya kemana? Perginya ke dokter kandungan karena saya perempuan dan rasa sakit yang saya rasakan itu bagian perut. Jadi saya pergi ke dokter kandungan. Di sana saya dilakukan USG langsung. Nah, ditanyakan dulu bagian mana yang sakit, terus diperiksa fisik saya. Kemudian saya di USG kandungan, ternyata ada benjolan kecil di bagian kanan yang menurut dokter ini masih benjolan. Belum tentu apa, namun agak mengena ke tumor. Setelah dinyatakan divonis tumor, saya merasakan, oh kok tiba-tiba, apa penyebabnya? Saya dipikir-pikir, saya tidak termasuk gen tumor. Ayah saya, keluarga saya, nenek saya nggak memiliki penyakit tumor. Namun ada saudara dari ayah saya yang memiliki tumor. Menurut saya itu nggak termasuk keluarga saya sih. Maksudnya karena bukan kakek nenek, bukan ayah saya, namun dari keluarga dekat, termasuk saudara ayah, namun beda orang tua, saudara tiri ayah gitu ya. Kemudian saya mengira-ngira apakah saya pernah jatuh, saya pernah melakukan pekerjaan yang berat. Saya tidak merasakan saya pernah jatuh, saya pernah berpengalaman buruk, tidak. Mungkin apakah pola makan saya, seketika saya berpikir apakah pola makan saya, gak tahu sih. Jadi saya pergi ke dokter saja. Kata dokter tersebut, jika rasa sakit yang kamu rasakan ini masih berlangsung, seharusnya kamu pergi ke dokter spesialis bedah. Wah, saya merasakan jantung saya berdebar-debar. Menurut saya teman-teman, jika kalian merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan, yang pertama yang harus kalian lakukan jika kalian perempuan atau ada di bagian intim ya, rasa sakit tersebut ada di bagian perut, apalagi kalian perempuan, pergilah ke dokter kandungan, lakukanlah USG kandungan. Di sana lebih baik. Jangan ambil USG radiologi. Apa USG radiologi? Yaitu USG yang hanya menemukan detak jantung, tulang, paru-paru, itu hanya untuk bagian dalam yang kayak sudah mendekat ke orang tua. Jadi menurut saya lebih baik sekalian pergi ke USG kandungan. Kemudian pengalaman saya setelah merasakan nyeri bagian panggul tersebut, saya berpikir-pikir kembali untuk melakukan bedah ya. Setelah melakukan USG divonis ada benjolan, saya mau melakukan bedah keesokan harinya. Namun keesokan hari tersebut selama 1 hari saya tidak merasakan gejala seperti kemarin-kemarinnya, yaitu tidak merasakan nyeri panggul, terus menjalar ke bagian paha, nggak merasakan seperti itu. Nah, jadi saya urungkan niat saya untuk melakukan bedah karena menurut saya sudah sehat. Jadi buat apa kita harus pergi ke rumah sakit bedah gitu. Setelah keesokan harinya saya tidak merasakan rasa sakit lagi. Keesokan harinya lagi saya tidak merasakan rasa sakit yang sama. Nah, jadi menurut saya itu udah sehat. Karena saya lagi mahasiswa, lebih baik saya belajar, gak memikirkan penyakit saya. Menurut orang-orang, jika saya sudah sehat, jangan pikirkan, jangan dibuat ruwet atau kepikiran masalah kesehatan jika kalian sudah sehat. Jadi atur saja pola makan kalian setiap harinya. Saya kembali ke perantauan karena sudah masuk semesteran KRS dan sebagainya. Saya kembali ke kampus saya, merantau di sana selama kurang lebih 2 bulan. Selama 2 bulan tersebut saya tidak merasakan
rasa sakit. Jadi menurut saya sehat. Namun perlu diingat, jika kalian sudah pernah berpengalaman sakit yang mendadak seperti itu, jangan mengira penyakit yang ada pada diri kalian itu menghilang. Lebih baik kalian jangan ikuti pengalaman saya. Kalau saya dibiarkan oleh saya mengira saya tidak memiliki penyakit, namun itu sebenarnya salah. Seharusnya jarak 1 bulan atau dari bulan ke bulan atau setengah bulan pergilah ke dokter kandungan lagi untuk periksa bagaimana keadaan penyakit itu, untuk melakukan tinjauan agar bahaya tidak mengena kepada kalian. Oke. Jadi setelah 2 bulan pengalaman saya setelah 2 bulan saya melakukan UTS, ujian tengah semester perkuliahan, saya tidak merasakan sakit apa-apa. Kemudian setelah UTS itu saya merasakan kembali, saya sakit lagi. Ini mungkin gejala serius. Menurut saya ini sudah serius. Gak mungkin kalau saya nggak punya penyakit, nggak mungkin saya merasakan sakit. Jadi kalau saya sudah kambuh lagi, berarti penyakit ini ada pada diri saya, begitu menurut saya. Jadi saya langsung pulang ke rumah. Saya tidak memikirkan kuliah karena kesehatan itu lebih penting dari saya, menurut saya ya. Saya pergi ke rumah, minta ke ibu langsung, saya mau ke poli bedah karena dulunya saya sudah terdeteksi atau ditemukan seperti halnya tumor. Saya pergi ke poli bedah, ternyata di USG radiologi yang ditemukan tulangnya itu saya di USG bagian dada, terus ke paha, sampai ke paha. Ternyata di bagian jalannya kemih saya di situ ada apa ya, kayak buli-buli, kayak batu, kata dokter di sana batu buli. Nah, besarnya kayak gigi lah, 3 biji ada di tempat kemih. Nah, kemudian gejala yang saya rasakan di saat sudah kambuh itu perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu nyeri panggul yang saya rasakan sama seperti yang awal saya ceritakan tadi, yaitu nyeri panggul yang sangat di bagian depan, belakang, kemudian menjalar ke paha bagian kanan. Yang kedua, kan kemana cuma nyeri panggul, kemudian yang kedua merasakan perut penuh kembung. Perut saya penuh dan rasanya kembung berkepanjangan selama 1 minggu. Itu menurut saya bukan kembung biasa, karena saya pernah juga merasakan kembung. Hal itu hanya berlangsung selama 1 hari 1 malam. Namun di sini berkepanjangan sampai 1 minggu. Ini luar biasa menurut saya. Ini sudah gejala-gejala yang perlu ditangani dengan serius. Yang ketiga, ini sering buang air kecil. Saya sering buang air kencing sedikit, terus 1 jamnya lagi kencing lagi, dan di saat saya kencing, pengeluaran kencing saya itu tidak memuaskan. Menurut saya itu bukan hal yang sepele, karena itu alat termasuk pencernaan kemih saya, harus saya jaga. Kemudian saya juga berpengalaman muntah-muntah itu saya rasakan setelah kambuhnya ini, muntah-muntah. Namun setelah 3 hari saya nggak muntah lagi, namun kembung yang saya rasakan itu tetap. Jadi saya pergi ke rumah sakit bersama keluarga. Saya pergi ke poli bedah, ternyata saya harus melakukan bedah. Di dalam USG radiologi saya tidak ditemukan tumor tersebut, benjolan tersebut, karena itu termasuk daging. Ternyata kalau USG radiologi itu tidak menemukan keganjalan yang ada di bagian daging, kecuali paru-paru dan lainnya. Yang ditemukan hanya bagian batu buli itu di bagian tempat kencing, seperti gigi 3 biji. Jadi saya melakukan bedah
Setelah melakukan bedah, oh iya, kepada kalian yang sekiranya masih mau melakukan operasi, diharap tenang dan sabar. Kalian harus percaya diri bahwa kalian mampu menjalani hal tersebut, karena berpengalaman dari saya berhasil melalui penyakit itu, dan saya juga sudah selesai operasi. Dan operasi yang saya lakukan itu sampai ovarium bagian kanan saya itu diambil. Jadi ovarium saya tinggal satu di bagian kiri. Menurut dokter yang bagian kiri itu masih sehat, dan yang bagian kanan itu punya saya kistanya sudah membiru. Jadi bungkusan ovarium saya sudah rusak lah. Jadi dokter di saat saya dibedah minta persetujuan kepada keluarga, satu orang masuk di saat saya dibedah untuk pengambilan ovarium. Disetujui saja ya, karena takut terjadi berkepanjangan rasa sakit berulang kali. Lebih baik saya merasakan satu kali operasi, saya takut melakukan operasi lagi. Alhamdulillah pengambilan itu ternyata berhasil, dan saya sampai sekarang sehat kembali, hanya merasakan sakit satu malam di saat operasi. Menurut saya kepada kalian semua, yang pertama, dokter menyarankan kista itu berasal dari pola makan minuman bersoda. Kurangi minuman bersoda, seperti intinya bersoda lah, seperti apa ya, fresh, intinya bersoda. Kalian tahu kan bersoda itu kalau dibuka kayak mengapuk. Bersoda. Kemudian minuman milk, saya kan sering minum minuman milk di kampus karena saya sering kehausan. Saya juga suka makan minuman yang manis, lalu dinginnya minta ampun ya. Saya sering makan itu. Jadi menurut dokter, gejala yang saya alami sebab makanan tersebut kurangilah. Kemudian pola makan yang lain kalian harus seimbangkan, jangan kelebihan karbohidrat, apalagi kelebihan kolesterol, karena itu bukan penyakit, karena penyakit itu bukan hanya kista ya, ada asam urat dan lain-lain. Jika kalian tidak sakit sekarang, bisa jadi di usia keberlanjutan. Mungkin untuk mencegah hal tersebut, kalian dari sekarang jagalah pola makan. Jika kalian suka pedas-pedas, dikurangi ya kalau kalian makannya banyak-banyak, karena ada penyakit yang namanya ambeien. Apa itu ambeien? Yaitu sebuah kayak daging ada di anus kita. Di sana kalau kita mau berak itu katanya sakit, panas. Itu gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan cabai. Intinya, jika kalian mau makan apapun silahkan, namun diseimbangkan. Jika suka cabai jangan terlalu banyak. Jika suka sayuran, jangan makan sayur yang berlebihan. Nah, yang bagus itu kayak daging, kayak ikan laut gitu ya, lebih baik ya. Karbohidrat nasi lah. Oke. Hanya ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang masih sakit, bagi kalian yang masih sehat sekarang, jagalah kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.